tolong, tolong saya. Berhenti, jangan pergi, tolong saya. Tidak ada yang sudi menolong saya. Saya dilupakan. Sudah berapa lama saya disekap di sini, dikurung bagaikan binatang. Saya tidak tahu apakah saya binatang. Mudasir, Mudasir, apakah benar itu kamu, Mudasir? Ini saya, Atika, istri kamu. Dulu kamu sering puji saya cantik. Saya sudah tidak cantik lagi ya. Penyiksaan ini membuat saya menjadi buruk rupa. Tetapi Mudasir, kamu menikahi saya lahir batin kan? Bukan karena fisik saya. Kalau begitu tolonglah saya, keluarkan saya dari sini. Ayo kita pulang bersama, Mudasir, ke kampung kita. Tidak perlu melapor kepada polisi, tidak perlu melapor kepada Menteri Tenaga Kerja. Kita warga Indonesia, kita kalau banyak uang diperas sampai habis. Tapi kalau ada musibah, mereka pura-pura tidak tahu. Kita diabaikan begitu saja. Itu kenyataannya, Mudasir. Bagi mereka, kita hanyalah binatang penghasil devisa negara. Lagi pula, perlu kemampuan diplomasi agar pejabat-pejabat kita dihargai oleh orang asing. Kenyataannya, para pejabat kita lebih sering dijadikan bahan tertawaan oleh diplomat-diplomat asing karena mereka malas dan bodoh, tetapi sok pintar. Akibatnya, kita yang lemah ini menjadi korban. Tidak, lebih tepatnya dikorbankan. Kau lihat bekas luka-luka di sekujur badan saya. Sebelum dijebloskan ke dalam kamar ini, saya dipukuli. Semua anggota keluarga majikan ikut memukuli. Pipi, dahi, kepala, punggung, dada, perut, paha, dan semua anggota tubuh saya dipukuli dan bahkan dijadikan tertawaan di antara mereka. Mereka memukuli saya dengan tangan, kepala, kaki, tongkat besi, dan bahkan setrikaan. Saya tidak berdaya. Saya tidak bisa membela diri. Saya berteriak, menangis, bertanya, apa salah saya? Jawabannya hanya geraman dan teriakan pula. Lalu mereka memukuli saya lagi. Apa salah saya? Teriak saya. Kamu Indon, bangsat, bajingan, pencuri, maling, tidak tahu diri. Hanya teriakan itu yang saya dengar. Tetapi sebenarnya apa salah saya, Mudasir? Demi Tuhan, saya sama sekali tidak pernah mencuri. Saya bukan maling, Mudasir. Tetapi kekuatan hukum nampaknya tidak berdaya juga dalam hal ini. Sebab aparat yang lebih sering pilih kasih. Mana mungkin mereka membela saya yang anjing. Indon lagi, saya yang datang hanya untuk merampok uang mereka. Tentu mereka akan lebih percaya kepada sesamanya yang sebangsa dan kaya, bukan kepada anjing seperti saya. Tetapi Mudasir, demi Tuhan, saya bekerja. Saya memperoleh upah karena saya bekerja. Saya bangun setiap hari sebelum subuh dan baru selesai bekerja larut malam. Tetapi tidak apa, semua saya lakoni dengan gembira dan ikhlas. Saya tahu diri sebagai pelayan yang datang dari tanah seberang. Saya tidak berani menutup macam-macam. Yang harus saya lakukan hanyalah bekerja dengan rajin. Setahun pertama saya terima gaji. Dan kamu tahu sendiri, Mudasir, sebagian uang itu saya tabung, dan sebagian lainnya saya kirim ke kamu, Mudasir, untuk keluarga kita di kampung. Total kerja saya 5 tahun, dan saya bertekad di ujung tahun kelima saya akan pulang membawa ringgit sebanyak mungkin untuk modal hidup kita di masa depan nanti. Tetapi pada bulan ke-13, suatu malam majikan lelaki mendatangi saya dalam keadaan mabuk. Pada malam itu, di rumah sebesar ini hanya ada saya dan dia. Dia masuk kamar saya, menutup pintu, dan menatap saya dengan diam.
dengan isyarat tangannya, menyuruh saya berbaring di sampingnya. Saya menggelengkan kepala. Dia melotot dan kembali memberi isyarat kepada saya untuk berbaring di sampingnya. Tapi saya tetap menggeleng, saya menolak. Saya tidak mau. Lalu ia bangkit. Saya pikir dia berniat menerkam saya. Saya sudah siaga apabila hal itu terjadi. Saya siap memukulnya. Tapi untunglah hal itu tidak terjadi. Ia bangkit, berdiri menatap saya, melotot dengan marah, lalu berjalan menuju pintu, membantingnya. Saya menghela nafas panjang dan menangis. Saya bersyukur kepada Tuhan. Malam itu saya selamat dari perkosaan majikan saya. Saya mengunci pintu dan saya menangis sampai subuh. Mudasir, mungkin itulah kesalahan saya. Saya telah menolak hajat majikan saya. Itu makanya saya ditendangi, dipukuli, dan disiksa seperti ini. Siksaan memang tidak segera saya alami. Sampai bulan ke-15, keadaan masih normal. Tetapi pada bulan ke-16, majikan laki saya mulai mengeluh kehilangan uang. Dan siapa lagi yang bisa dituduh kalau bukan saya? Pelayannya miskin, indon, sudah setara dengan anjing. Saya diam saja ketika mereka menyiksa saya. Saya tidak sudi mengaku sebagai pencuri karena memang saya bukan pencuri, saya bukan maling. Pada bulan ke-16 itu juga, anak lelaki majikan mengaku kehilangan uang. Begitu juga dengan anak perempuan mereka. Lalu, majikan lelaki saya kembali mengeluh kehilangan uang. Dan kali ini jumlahnya banyak. Di hari itu, saya dihajar, diseret, lalu disekap di kamar ini. Memang aneh, penyiksaan ini sungguh sangat tidak jelas konsepnya. Tetapi ini nyata, saya benar-benar disiksa. Ini bukan bohongan. Tetapi ada apa sesungguhnya dengan majikan saya? Ada apa sesungguhnya dengan mereka? Mereka yang sekarang banyak menampung pekerja asal Indonesia. Di zaman modern ini, mentalitas majikan yang berkuasa sepenuhnya atas para pekerja kembali muncul lagi. Mereka mengibaratkan diri seperti penguasa Romawi, pemilik ribuan budak. Dan mereka merasa berhak untuk menyiksa dan bahkan membunuh budaknya itu sendiri. Aneh bukan? Mudasir, kenapa kau diam saja? Kau tidak percaya dengan cerita saya? Demi Tuhan, saya bersumpah, saya masih suci, Mudasir. Tidak ada lelaki lain yang berani menyentuh kehormatan saya. Dan jika itu terjadi, saya bisa bunuh orang, saya bisa bunuh diri. Dan itu bukan sisanya. Lelaki satu-satunya bagi saya hanyalah kamu, Mudasir. Saya tetap setia, dan sampai kapanpun akan saya pertahankan kesetiaan itu. Bahkan jika taruhannya nyawa, Mudasir. Jangan pergi, Mudasir. Janganlah berpaling. Jangan tinggalkan saya. Saya butuh kehadiranmu di sini. Saya tidak peduli nyata atau tidak. Saya hanya butuh kamu. Saya juga tahu kamu pasti marah karena dulu langsung saya tinggal pergi untuk bekerja di negeri ini. Padahal kita baru menikah 3 bulan saja. Tetapi saya punya rencana mengumpulkan modal hidup agar kita hidup tidak sengsara. Di negeri ini saya bisa memperoleh 5 kali lipat dari gaji jika saya bekerja di Jakarta. Memang benar, resikonya sangat besar, tapi sangat menggiurkan. Tetapi saya sudah menghitung semua resiko. Mudasir, apakah kau dengar itu? Ada orang yang menuju ke sini. Tolong, tolong, tolong saya. Berhenti, jangan pergi. Tolong, tolong. Lagi-lagi tidak ada yang sudi menolong saya. Tidak ada yang datang. Saya dilupakan. Mudasir, Mudasir,
Mudasir, kemana kamu? Kamu juga pergi. Bahkan bayangan suami pun juga pergi, meninggalkan saya. Ia sudah tidak sudi menemani saya lagi. Saya rela mati kalau memang saya harus mati. Tetapi saya wajib menceritakan dulu semua yang saya alami ini kepada siapapun yang mau mendengar. Yang salah harus menerima hukuman. Saya tidak rela mati tanpa orang tahu apa yang sebenarnya terjadi saya. Tidak ada manusia yang berhak menyiksa manusia lain. Saya dianiaya tanpa sebab, tanpa penjelasan. Adilkah itu? Tetapi terus terang, saya sudah lelah. Saya lelah meminta tolong. Apakah ada yang merasa kehilangan saya? Sehari 2 hari hilang masih bisa dimaklumi. Tapi jika sudah selama ini, seharusnya masyarakat sudah curiga. Bisa jadi terus sudah terjadi pembunuhan. Apa yang saya alami bukanlah pembunuhan tubuh, tetapi pembunuhan mental, pembunuhan politik. Kita berkali-kali dianggap seperti binatang, tidak punya wibawa, dan kita dipaksa merasa hanya sebagai bangsa pelayan, bangsa pembantu rumah tangga. Kita berkali-kali dilecehkan tanpa sanggup membela diri. Kita sering dijadikan bahan tertawaan. Kita sering dihapus dari peta dunia. Jadi tolong, tetapi jangan tolong saya, tapi tolonglah kita. Tolonglah